Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia. Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para penyandang stroke yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan dari pasca stroke. Mungkin ada yang baru pulang dari rumah sakit. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema tentang teknis cara pemulihan stroke. Ingat, saya tidak segan untuk mengulang-ulang bahwa ada persoalan prinsip dan ada persoalan teknis dalam proses penyembuhan stroke. Persoalan prinsip adalah persoalan bagian dalam, yaitu bagaimana kita memperbaiki hipertensi kita yang disebabkan oleh kolesterol jahat, kemudian pikiran negatif yang menjadi beban kita sehari-hari, kemudian bagaimana agar kita menjaga fisik dan mental kita tidak terlalu lemah. Itu adalah basic. Nah, ketika itu sudah tertangani, maka barulah kita melakukan teknis, yaitu membenahi bagian-bagian tubuh, yaitu membenahi bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah, seperti misalnya lemas, lumpuh, kebas, terjadi kekakuan, terjadinya kekakuan dan seterusnya. Jangan dibolak-balik prinsip, karena penyakit stroke itu penyakit dalam, bukan penyakit luar. Ingat, penyakit itu penyakit dalam, bukan penyakit luar. Yang harus dibenahi lebih awal adalah penyakit persoalan dalamnya. Bagian luar seperti terjadinya kekakuan, kebas, itu setelah problem prinsip ini selesai. Sebab kalau tidak selesai, maka yang terjadi bahaya. Bisa-bisa orang yang sedang naik sepeda terkena stroke. Bisa-bisa orang yang sedang berolahraga terkena stroke atau serangan jantung karena hipertensi. Ingat itu. Nah, baiklah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita memulihkan teknis untuk pulih dari stroke. Ada empat orang yang saya ingin angkat, yaitu saya sendiri, Komarudin Rahmat. Saya pecah pembuluh darah, kemudian saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya bisa memulihkan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana teknis cara saya memulihkan sehingga bisa pulih. Yang kedua adalah John Biceps. John Biceps ini adalah seorang instruktur binaragawan, seorang pekerja keras, tinggal di Pekanbaru, dan dia bisa memulihkan pasca stroke-nya dengan caranya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga Surya Judi, ini teman saya di satu komunitas yang juga wawancaranya dengan saya sudah sampaikan di konten saya sebelumnya, bisa ditonton. Kemudian adalah Cecep, teman saya dari SMP yang terkena stroke, kemudian dia dapat memulihkannya dengan cara dia berjalan kaki jauh sekali dengan cara bertelanjang kaki. Nah, baiklah. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana cara saya mensolusi diri saya dengan cara saya pantang makanan lemak jenuh yang menyebabkan kolesterol jahat. Yang saya duga itu adalah sebagai pemicu terjadinya stroke, termasuk terjadinya kekentalan darah. Yang kemudian yang kedua adalah saya jalan kaki jauh sekali. Mengapa saya pantang makanan yang mengandung lemak jenuh itu? Karena menurut dokter, kasus saya adalah pecah pembuluh darah dan saya dilarang untuk minum obat pengencer darah. Karena itulah saya mensolusinya dengan cara saya pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Dasar pemikirannya adalah percuma misalnya saya minum obat pengencer darah tetapi asupannya saya tidak jaga. Akhirnya yang terjadi adalah banyaknya obat-obat yang menumpuk di perut saya, dan saya khawatir akan terjadi benturan kepentingan di antara satu dan dengan yang lain,
sehingga akhirnya menjadi penyakit yang baru lagi. Kemudian yang kedua adalah teman saya satu grup, di grup WA Pejuang Sehat, adalah John Biceps. John Biceps ini berasal dari Pekanbaru. Beliau menyembuhkan pasca stroke-nya secara unik, yaitu dengan cara sauna mandiri dan berjalan kaki dengan bertelanjang kaki di aspal panas di bawah terik matahari. Apa itu sauna mandiri? Sauna mandiri itu adalah kita memakai jas hujan di siang hari bolong, kemudian berjalan kaki di aspal yang panas. Dan John Biceps juga melakukan jinjit, terapi jinjit, dan John Biceps yang paling utama adalah di samping jalan kaki juga adalah melakukan terapi gimnastik, yaitu menarik-narik beban, mengangkat beban, mendorong-dorong beban dengan kaki sehingga ototnya menjadi kuat. Itu John Biceps. John Biceps dia tidak pantang makanan yang mengandung lemak jenuh karena lemak jenuh itu dibakar sehingga lemaknya berganti menjadi otot. Itu John Biceps. Dan kemudian yang kedua adalah Surya Judi, teman saya satu komunitas. Dia sembuh dan pulih sempurna. Kalau kata dia mungkin ada 1% tersisa lah. Tidak dipersoalkan yang 1% itu. Ya kan, apakah misalnya matanya masih tidak nyaman atau tangannya masih ada sesuatu yang tidak mengganggu secara prinsip, maka itu kita katakan sembuh sempurna. Nah, Surya Judi ini mensolusi juga cukup unik karena dia disarankan oleh dokternya untuk menjual aset-asetnya dan kemudian membayar hutang-hutangnya. Ini logis sekali karena orang yang terserang stroke itu ada 3 persoalan, yaitu karena menumpuknya kolesterol jahat di pembuluh darah otak, dan kemudian adalah pikiran negatif yang mengganjal secara konsisten. Nah, Surya Judi telah mensolusi dirinya dengan cara menjual aset dan membayar hutang-hutangnya. Dan kemudian dia melakukan langkah-langkah teknis, yaitu melakukan jinjit sesuai saran dokternya selama 1,5 tahun secara konsisten dan tidak berhenti, pagi, siang, dan malam. Di samping Surya Judi juga berenang 2 minggu sekali secara konsisten. Nah, itulah Surya Judi mensolusi dirinya sehingga menjadi sembuh sempurna. Kemudian ada lagi Cecep, teman saya dari Bekasi, teman SMP yang juga mengalami kasus yang serupa, pecah pembuluh darah, dan dia mensolusi dirinya dengan cara jalan jauh-jauh sekali dengan cara bertelanjang kaki. Nah, itulah teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan tidak ada yang mudah untuk memulihkan stroke. Kalau ada orang yang Anda dengar bisa pulih dari stroke dengan mudah, maka hanya ada 2 kemungkinan. 1, itu adalah keajaiban. 2, itu adalah kebohongan. Saya kira saya cukupkan sekian pada bagian ini. Selamat berjuang kepada teman-temanku sahabat stroke. Jangan menyerah, karena perjuangan itu berat kalau Anda ingin pulih. Bergerak terus, ketahuilah bahwa stroke itu, pasca stroke dan pasca stroke itu bisa dipulihkan dan bisa pulih sempurna. Jangan termakan oleh info-info hoax, testimoni abal-abal, terapi abal-abal. Kalaupun Anda ingin ikut terapi, lihatlah berkesesuaian tidak dengan
cara-cara ilmiah. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.